Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu di channel Klasiki. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang belajar pemrograman HTML atau berbasis web yang sederhana dan cepat. Simpelnya materi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ngoding HTML itu mudah. Nah, oleh karena itu di video ini saya nanti akan langsung to the point ke cara ngodingnya. Jadi saya berharap video ini bisa membantu Anda semua untuk memulai belajar pemrograman web khususnya di HTML terlebih dahulu. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai tutorialnya. Oke, sebelum kita memulai membuat aplikasinya, tentu kita harus menentukan terlebih dahulu aplikasi apa yang mau kita buat. Banyak aplikasi yang bisa kita buat, seperti pendaftaran siswa baru, pembayaran SPP, terus mungkin pendaftaran KTP, pendaftaran mahasiswa baru, dan lain-lain. Untuk tutorial ini kita pilih saja pendaftaran mahasiswa baru, karena sudah saya siapkan contoh pendaftarannya, formnya. Jadi kita tentukan itu pendaftaran mahasiswa baru. Sebelum kita mulai aplikasinya, kita cari terlebih dahulu informasi tentang bagaimana form pendaftarannya, atau di sana dibutuhkan data apa saja yang kita inputkan. Nah, itu akan ada di formnya. Kita lihat dulu formnya seperti apa. Jadi kita bisa menuju ke form pendaftaran yang real. Contoh form yang real, kita coba saja cari tahu informasinya. Form pendaftaran dari kampus tempat saya bekerja, itu di UKI Gresik. Oke, kita buka dulu browsernya, kita lihat, kita cari tahu bagaimana pendaftaran di UKI Gresik, pendaftaran mahasiswa baru di UKI Gresik. Oke, kita ketik di sini daftar. Nah, ini ada daftar UKI Gresik ACID, ini linknya, nanti bisa kalian cek. Oke, kita klik enter. Oke, nah pendaftarannya masih menggunakan Google Form. Nah, di sini ternyata dibutuhkan alamat email. Ini ada brosur. Ini sepertinya ini formulir pendaftarannya. Yang nanti kita cek. Ini ada pilihan kelas, ada pilihan jurusan. Oh, ada tombol berikutnya. Jadi kelihatannya ada beberapa sesi yang harus kita isi. Oke, untuk tutorial yang sederhana ini nanti form inputnya akan tersedia di dalam satu halaman. Jadi kalau kita mencontoh Google Form ini ya kurang begitu masuk, karena ini nanti setelah diklik berikutnya nanti dioper ke halaman selanjutnya, berikutnya dioper ke halaman lain. Jadi kita buat versi kita sendiri, tapi kita contoh formulir pendaftaran dari UKI Gresik. Oke, klik kanan di gambarnya, open image in new tab. Oke, ini sudah terlihat ini seperti apa ini. Oh, gede banget, kecilin. Oke, ini ada judulnya, tentunya formulir pendaftaran, kemudian ada nomor pendaftaran, pilihan kelas, data calon mahasiswa, dan lain-lain. Oke, ini kalau ini kita buat di tutorial ini, semua input ini kita buat di tutorial ini tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti dari banyaknya inputan ini kita bisa pilih inputan yang sederhana yang bisa kita langsung praktekkan supaya lebih cepat. Oke, nah kita tahu seperti ini. Nanti kita akan pilih ini saja, nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat ini nanti ada banyak, RT RW kota kabupaten, kita jadikan satu saja. Kemudian HP email boleh lah, dan asal sekolah. Oke, 5 nomor ini saja yang kita coba untuk membuatnya, dan tentunya kita tambahkan juga nomor pendaftaran. Oke, sudah terbayang. Kalau sudah terbayang, kita bisa membuatnya. Nah, sebelum
membuat itu, biasanya kalau membuat aplikasi itu kita rancang dulu mockup-nya atau bentuk desain interface-nya yang kita inginkan seperti apa. Itu kalau kita ingin membuat aplikasi beneran. Nah, karena yang tutorial kita langsung to the point saja. Form yang seperti ini langsung kita buat versi source code-nya. Oke, kita buka lagi di desktop. Ini biarin seperti ini karena ini nanti kita buat contekan. Kasus berbasis web ini beda dengan kasus berbasis desktop yang mungkin sebagian dari kalian pernah pelajari, karena kalau berbasis desktop itu biasanya hanya membutuhkan satu bahasa. Jadi kalau Anda membuat aplikasi berbasis desktop ya versi Java, berarti Anda menggunakan bahasa Java untuk semuanya. Kalau Anda menggunakan bahasa C, berarti menggunakan bahasa C untuk semuanya. Sedangkan di dalam kasus berbasis web ini berbeda dengan kasus berbasis desktop. Kenapa? Karena di berbasis web ini kita membutuhkan beberapa bahasa, paling tidak itu 2 bahasa, yaitu bahasa HTML dan bahasa PHP. Kenapa membutuhkan 2 bahasa? Karena di dalam web ini dibedakan menjadi 2 aplikasi itu. Di dalam aplikasi itu kan di web ini yang pertama adalah bagian tampilan. Bagian tampilan itu ya seperti casing komputer ini yang kosongan, hanya ada casingnya saja tanpa ada mesinnya. Hanya ada tampilannya saja. Nah, tampilan atau casing ini bisa dihandle oleh bahasa HTML. Sedangkan untuk mesinnya, untuk tempatnya mikir, motherboard, prosesor, RAM dan lain-lain, mesin itu atau prosesnya itu tidak bisa dihandle oleh HTML, harus dihandle oleh bahasa lain, yaitu bahasa PHP. Akhirnya kalau ditempelin mesin dan casingnya yang ditempelin kan jadi komputer. Sama halnya dengan web. Web itu butuh penempelan antara HTML dan PHP, secara simpelnya seperti itu. Jadi kalau Anda hanya membuat HTML saja, berarti Anda hanya membuat casing ini saja, nggak bisa mikir. Tapi kalau Anda nanti bisa membuat PHP, Anda kemungkinan bisa membuat komputer full. Ada casingnya yang versi HTML, ada juga prosesnya yang menggunakan bahasa PHP. Nah, pada tutorial ini kita baru mempelajari HTML-nya terlebih dahulu, yaitu kita belajar untuk membuat casing-nya terlebih dahulu, membuat casing dari aplikasinya terlebih dahulu menggunakan bahasa HTML. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya kita bisa menggunakan text editor. Saya bisa menggunakan Notepad++ atau menggunakan Sublime Text. Saya biasanya menggunakan Visual Studio, tapi karena berat ya Sublime Text saja nggak apa-apa karena itu memang ringan. Oke, untuk membuat casingnya atau tampilannya yang versi HTML, kita terlebih dahulu membuat file HTML-nya. Nah, untuk membuat file HTML ini kita bisa membuatnya di manapun, di folder manapun bisa. Contohnya kita coba saja di desktop sini biar nanti nggak ribet-ribet. Desktop kita new, lebih baik kita membuat folder terlebih dahulu, folder biar nanti semua source code yang ada, semua file-file yang kita praktekkan ada di dalam folder ini. Oke, kita hapus, kita coba membuat PMB HTML. Oke, PMB spasi HTML, enter. Nah, setelah selesai membuat folder, kita buka foldernya, atau kita membuat Sublime Text, kita buka Sublime Text, kemudian kita open folder. Nah, open folder, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah terbuka, select foldernya. Kita masih di directory documents, kita pindahkan ke folder tadi, folder yang kita buat tadi, folder PMB HTML tadi kan ada di desktop. Kita masuk ke desktop, kemudian kita pilih
nama foldernya pmb.html, kemudian kita select folder, kita klik. Oke, nah berarti kita masukin. Nah, sublime text yang lama tadi bisa kita tutup, kita menggunakan sublime text yang ini yang sudah include folder pmb.html. Ini sudah ada ini. Oke, di dalam pmb.html ini kita bisa new file, klik new file karena kita butuh membuat file baru, file HTML atau membuat casing baru, tampilan baru yang ekstensinya HTML. Kita klik new file ini, kemudian bisa langsung kita save juga nggak masalah. Kita save as, kemudian ada di pmb.html kan, kita klik form pendaftaran .html, kemudian save. Nah, sudah jadi form pendaftaran .html, dan di sini juga sudah ada form pendaftaran .html ini nama, ini filenya, ini nama, kemudian ini file tempat kita ngodingnya. Oke, kita coding. Di dalam HTML itu ada istilahnya tag. Jadi nanti kita akan sering-sering ngomong masalah tag. Tag itu bukan berarti hashtag, ini tagnya HTML atau tag dari HTML, tulisannya, cara bacanya ini tag. Oke, bagaimana kita membuat tag di HTML? Di HTML itu nanti ada istilahnya tagnya, tag buka dan tag tutup. Nah, sebagian besar tag di dalam HTML itu menggunakan konsep tag buka dan tag tutup. Walaupun beberapa tag itu hanya butuh tag buka saja nggak masalah, tapi sebagian besar umumnya itu menggunakan tag buka dan tag tutup. Jadi kalau gampangannya kalian ingat-ingat, kalau kalian sudah membuka sebuah tag, kalian tambahkan juga tag tutup, jangan sampai kelupaan, karena kalau dibuka tanpa ditutup ya masuk angin nanti. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, ini biarin seperti ini dulu, atau dihapus juga boleh, hapus saja. Oke. Di dalam HTML kita buat tag buka HTML terlebih dahulu. Tagnya menggunakan simbol seperti ini. Nah, simbol lebih kecil dan simbol lebih besar. Ini tag, ini satu tag. Nah, ini satu tag buka. Untuk tag tutupnya sama seperti ini, bukan sama tapi mirip. Ada sedikit perbedaan, ditambahi dengan slash, kemudian tutup. Nah, ini tag tutup, ini tag buka. Yang di baris 1 ini tag buka, yang di baris 2 ini tag tutup. Oke. Tag buka dan tag tutup ini bisa kalian ketikkan macam-macam tag sesuai keinginan sampean, tapi tentunya tag-tag ini ada aturannya sendiri. Nah, di dalam HTML kita buat terlebih dahulu tag HTML buka seperti ini, HTML. Oh, langsung eksekusi. Oke. Jadi seperti ini. Atau ini mungkin terlalu cepat, saya hapus saja lah. Oke, nah, ini aja dulu. Untuk HTML ini biasanya untuk HTML5, tapi dihapus saja nggak masalah karena kita HTML biasa terlebih dahulu. Oke, ini ada tag HTML buka dan ada tag HTML tutup. Berarti tugas untuk membuat tag HTML ini sudah beres. Sampean sudah membuka dan sudah menutup. Membukanya di baris 1, menutupnya di baris 2. Dijajar begini juga nggak masalah. HTML itu fleksibel. Nah, setelah sampean membuat ini, kita save. Kemudian kita bisa run, tapi nggak tahu run nanti hasilnya seperti apa. Kita buka folder pmb HTML. Sudah buka, kita form pendaftaran ini klik 2 kali untuk membukanya, karena ini versi HTML bisa langsung terbuka dan hasilnya adalah zonk, nggak ada apapun. Ya benar, nggak ada apapun karena kita belum membuat tampilannya, kita hanya menyediakan tempat casingnya tapi belum membuat casingnya. Nah, untuk membuat casingnya kita kan sudah beres membuat tag HTML-nya, tag HTML buka dan tag HTML tutup. Nah, di dalam HTML ini ada istilahnya
head dan body. Jadi HTML ini seperti badan manusia, ada head dan body. Fungsinya head untuk apa? Kita ketik terlebih dahulu head buka. Kalau ada head buka berarti harus ada head tutup. Oke. Head buka, head tutup ini fungsinya untuk menampilkan apapun yang ada di tab. Ada di tab sini. Jadi kalau di tab ini kalian ingin memberikan judul seperti ini, formulir pendaftaran ini kan judulnya formulir pendaftaran. Berarti sama bisa mengetikkan di sini title. Ada, kemudian title tutup, jangan lupa Safari saja. Title PMB. PMB ini aja lah. Kemudian kita save. Nah, ini sudah ada kepala kan, sudah ada title-nya. Title ini judul. Harusnya nanti kalau di reload form pendaftaran .html yang ada di sini, ini ganti menjadi PMB. Oke, kita reload saja. Kita reload, klik tombol reload ini atau diklik kanan di sini kemudian reload juga boleh. Nah, reload sudah jadi. Sudah ganti menjadi PMB sesuai dengan PMB ini. Oke. Selanjutnya kita sudah beres membuat head. Untuk ikonnya saya pengen ganti. Nah, nanti kalian ganti sajalah sendiri. Kita biarin seperti ini ikonnya. Kemudian kita sudah selesai membuat head, kita lanjutkan membuat body. Body ini badan. Fungsinya apa sih badan ini? Jadi kalau head ini berfungsinya itu untuk tabnya, untuk mengisi apapun di tab sini. Kalau body itu mengisi apapun di kontennya. Jadi di konten yang gede polos putih ini adalah bodinya nanti. Kalau kalian membuat apapun di body nanti akan muncul di konten putih sini. Kalau kalian membuat apapun di head nanti akan muncul di tab sini. Jadi ini headnya ada di atas, bodinya ada di kontennya di bawah sini. Oke, kita langsung saja membuat isi dari casingnya, dari tampilannya. Di body ini kita bisa mengetikkan, ya kita contoh ini formulir pendaftaran. Kita kan sudah repot-repot membuka gambarnya tadi. Kita contoh ini formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Oke, kita ketik formulir pendaftaran apa ini, mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita balik ke browser, kita reload lagi, reload, dan jeng muncul. Ini muncul formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Nah, kalian beres membuat tulisan ini. Oke. Nah, tulisan ini kan menjadi judul dari formulirnya kan. Biasanya formulir itu kan lebih gede. Contohnya ini kan ukurannya gede kan daripada yang biasa ini kan. Kalau kalian membuat teks biasa, ini formulir sampai 2021 ini hanya dianggap teks biasa, bukan tag. Tapi ini hanya teks biasa. Jadi teks biasa ini bisa kita berikan efek. Kita ingin membuatnya lebih gede, lebih kecil, atau berada di dalam paragraf, itu bisa kita berikan efeknya. Kalau kita tidak memberikan efek, ya tampilnya ya hanya biasa seperti ini. Kalau kita ingin memberikan efek, kita perlu nambahi tag di antara formulir dan 2021 ini. Tag. Kita ingin nambahi tag apa? Untuk membuatnya gede saja. Kita ingin membuat formulir ini lebih gede tulisannya. Kita bisa menambahkan di sini tag H1. Kemudian H1 buka, ini sudah ada H1 buka, berarti kita tambahkan juga H1 tutup. H1 tutup di sini. Oh ya, otomatis subline text. Oke. Ada H1 buka dan ada H1 tutup. Sudah beres. Kemudian kita balik ke browser, kita reload, hasilnya gede. Nah, sukses kita menggedekan atau membuat si judul ini menjadi lebih besar daripada tampilan teks biasa dengan menggunakan tag H1.
Tag H1 ini adalah tag heading. Tag heading ukurannya ada banyak, gak hanya satu. Kalian bisa menggunakan H1, H2, H3, H4 sampai insya Allah H5. Nah, semakin banyak hanya, maksudnya H1, H2 itu lebih gede H1, H2 lebih kecil, H3 lebih kecil, H5 lebih kecil lagi. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, untuk tag yang ada di dalam HTML ini, dia tidak sensitif. Kalian bisa mengetikkannya dengan huruf kecil maupun huruf besar, itu nggak masalah. Nah, ini kan huruf kecil semua, ini huruf gede, nggak masalah. Ini mau huruf kecil juga nggak masalah. HTML itu bahasa yang menurut saya itu paling toleran dengan kesalahan. Jadi dia seperti seakan-akan itu nggak ada aturan untuk gede kecilnya huruf. Mau gede mau kecil it's okay untuk HTML. Jadi enak kalau membuat tampilan itu. Kadang kita kelupaan gede, ya nggak masalah. Kecil, ya nggak masalah karena HTML toleran. Coba kalau Java, ribet kan? Harus gede, harus kecil. Nah, kalau HTML enggak, ini fleksibel. Kalian mau gede silakan, mau kecil silakan teksnya. Oke, ini lanjut lagi. Kita sukses membuat judul, kita balik ke browser, kita contek. Setelah kita judul, kita membuat nomor pendaftaran. Oke, nomor pendaftaran kita buat di sini. Tentunya kita membuatnya teks. Oke, lebih baik kita tambahkan tag BR. Nah, tag BR. Oh, oke. Purcase karena saya belum berlisensi, ya masalah. Kita masih tetap bisa. Oke. Tag BR ini untuk memberikan efek satu enter. Jadi biar tulisan selanjutnya itu berada di bawahnya formulir pendaftaran. Mungkin istilahnya itu line space. Nah, efeknya bagaimana? Kita lihat saja nanti. Oke, kita tambahkan di sini nomor pendaftaran. Seperti ini, kita save dan balik browser, PMB kita buka, reload. Nah, nomor pendaftaran. Jadi ada spasi satu enter di sini. Jadi untuk membuat baris baru atau membuat mungkin line space mungkin itu kita menggunakan tag atau tag BR ini. Mau BR kecil, BR gede, nggak masalah, efeknya sama di reload kali juga seperti ini. Nah, nomor pendaftaran sudah beres. Nah, kita lihat di sini nomor pendaftaran itu ini hanya teks biasa. Nomor pendaftaran itu foto inputan. Ini kotak ini inputan ini adalah bisa diisi oleh user, diisi data macam-macam oleh user. Nah, supaya user itu bisa mengisi data macam-macam, kita butuh tag baru atau yaitu tag input. Kalau ini kan nggak bisa diisi. Nah, ini contohnya, ini sudah buka, ini kita ketik nggak ada perubahan karena memang di sini belum ada tag untuk inputnya. Nah, supaya kalian bisa membuat tampilan seperti ini bisa di input, kita buat juga tag input. Ini bisa kita spasi, kita buka input. Nah, ini sudah ada input. Nah, saat kita membuat tag input ini tag yang sama dengan BR, dia tidak butuh tag tutup. Cukup input ini, nggak usah ditambahi input gini, salah kalau gini. Nah, jadi ini saja bisa untuk input. Nah, input itu yang penting di input ada dua, yaitu type dan name. Nah, name ini penting, tapi untuk saat ini kita tidak gunakan, jadi kita hapus saja terlebih dahulu biar kalian gak bingung. Kita hanya menggunakan atribut input ini, hanya menggunakan type untuk sementara. Type-nya, mengapa ada type? Karena kita untuk input itu kan kita bisa menggunakan macam-macam. Contohnya di sini, inputnya ini teks, ini checkbox mungkin, atau kita bisa menggunakan radio button juga input. Kemudian nanti tentunya kita butuh tombol simpan kan untuk menyimpan isian ini. Tombol simpan itu juga input. Nah, karena input ini fleksibel, input itu bisa berupa bentuknya, bisa bentuk teks, bentuk number, bentuk date, bentuk radio, bentuk submit atau bentuk tombol. Otomatis input itu butuh type. Nah,
Dari tab ini jenisnya, jenis inputnya yang kalian gunakan itu apa. Karena ini nomor pendaftaran, berarti kita gunakan type-nya number. Teks juga boleh, tapi lebih baik number karena nomor itu pasti angka. Kalau teks bisa ABC, lebih baik kita gunakan number saja. Kita sudah membuat ini, kita save, kemudian kita reload halaman PMB dan keluar inputan nomor pendaftarannya. Ini bisa diketik ya? Bisa. Coba saya ketik 987 kalau bisa. Karena ini kita menggunakan type number, otomatis ada fitur tambahan di sini, yaitu bisa nambah. Nah, ini kalau tombol ke atas kalian klik bisa nambah satu lagi. Kalau tombol bawahnya berkurang satu. Nah, ini fungsi dari input number. Jadi kalian bisa inputkan number di sini. Kalau inputkan A nggak mau dia hanya bisa menerima angka. Kalau abjad nggak mau, karakter juga nggak mau, jadi hanya number. Oke, untuk nomor pendaftaran ini kita sudah sukses membuat input nomor pendaftaran. Selanjutnya kita butuh apa? Kita cek di sini. Pilihan kelas ini nggak usah lah, kita abaikan dulu. Kita masuk ke data calon mahasiswa. Oke, data calon mahasiswa. Nah, data calon mahasiswa. Oke, langsung kita ketik di sini, enter. Data calon mahasiswa, kita save, balik browser, reload, dan sukses keluar, tapi berada satu baris dengan nomor pendaftaran. Kenapa satu baris dengan nomor pendaftaran? Karena kalian belum menempatkan tag BR setelahnya input. Nah, supaya data calon ini pindah ke baris bawahnya, kita tambahkan tag BR di setelahnya input tentunya. BR, tutup, save, balik lagi, kemudian reload. Nah, sudah pindah ke bawah. Nah, tentunya kita ingin membesarkan ini kan, karena data calon mahasiswa ini merupakan sub atau bagian dari formulir. Jadi kita buat dia lebih besar dari teks biasa. Oke, kita tambahkan tag heading. Heading berapa? Kita pakai saja H2 biar ada efeknya dan enggak terlalu gede dari formulir. Kemudian sudah di-update, kemudian kita reload dan hasilnya gede. Oke, sukses. Kemudian kita lanjut, kita tambahi juga, mungkin enggak kita tambahi enggak masalah, langsung saja. Kita buat apa? Setelah ini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan asal sekolah. Oke, kita buat nama. Kemudian kita tentunya butuh input juga supaya bisa diinputkan namanya. Name-nya dihapus dulu. Type-nya nggak mungkin number karena nama, pakailah teks, jangan pakai number. Ada orang yang namanya angka, namanya pakai teks. Kemudian sudah selesai, sudah save juga, kita reload. Hasilnya adalah nama itu akan pindah ke bawahnya data calon mahasiswa. Ini kenapa? Padahal kita belum nambahkan BR loh. Nah, setelah data calon mahasiswa dan tutup H2, ini kan nggak ada BR kan, nggak ada BR untuk break. Tapi kenapa dia pindah ke bawahnya nama ini? Karena H2 heading itu memiliki fitur otomatis ada BR-nya. Jadi tanpa ditambah BR, sebenarnya setelah heading selesai, teks setelah heading itu akan dioper ke bawahnya si heading. Itu salah satu fiturnya si heading 1, heading 2 sampai heading 5. Oke. Dan nama ini beres, sudah beres kan? Oke, kita buat apa lagi? Nama beres, tempat tanggal lahir. Oke, tempat tanggal lahir mungkin bisa kita pisah, tempat lahir dan tanggal lahir. Oke, kita tambah BR supaya bisa pindah ke bawah. Tempat lahir, kemudian input, tentunya input name dihapus dulu, name text, BR, kita save, kita lihat. Nah, sukses. Ini nama bisa diinput, lahir, oke, press. Kita buat tanggal juga di sini.
tanggal lahir, input, name-nya dihapus dulu, kita bisa pakai date karena tanggal. Nah, ini bedanya. Kalau kalian pakai number, ada untuk ini kan. Nah, kalau teks polosan, kalau kalian pakai tipe inputnya date, maka akan muncul seperti ini. Bisa milih-milih date-nya langsung di sini. Tapi formatnya adalah bulan, hari, tahun, atau bulan, tanggal, tahun. Kalau nggak percaya, kita klik tanggal 27 Agustus, kita klik, maka akan berisi begini. Agustus 27 Agustus bertanggal 27 bertahun 2020. Ini format defaultnya date, tapi nggak masalah, kita buat seperti ini saja. Itu percobaan saja kok. Oke, kita sukses membuat tanggal. Kita lanjut ke membuat si alamat. Alamat kita tambahin juga BL alamat kan agak panjang. Karena alamat agak panjang, kita nggak menggunakan input tapi menggunakan text area. Ini ada text area. Nah, text area, ada text area buka, otomatis text area tutup, dan sukses. Nah, kita reload, hasilnya adalah seperti ini, text area. Ini kalau kalian geret bisa gede. Ini bisa ketik-ketik, bisa enter. Nah, ini fungsinya si text area. Nah, kalau text field atau input text ya hanya satu baris. Kalau text area bisa berbaris-baris. Oke, kita lanjut. Setelah alamat, kita lanjut asal sekolah. Oke, kita beri BR, kemudian asal sekolah. Kita pakai input saja, nggak usah text area. Input, name-nya seperti biasa, dihapus dulu. Pada saat tutorial selanjutnya nanti mungkin kita menggunakan name, tapi sementara pakai type saja cukup. Asal sekolah pakai teks, kemudian ada line masuk, jadi oke, save. Sudah, balik ke browser, PMB, reload. Nah, muncul asal sekolah. Oke, kita sudah sukses membuat formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021, yaitu kita butuh nomor pendaftaran. Contohnya nomor 1, namanya Ahmad Wahyu, tempat lahir Gresik, tanggal lahir berapa lah terserah, 17 Agustus, kemudian alamat Bunga Gresik, asal sekolah SMA Asa Aga. Oke, nah kita sudah bisa membuat tampilannya juga bisa diketik-ketik, bisa kita masukkan data sesuai keinginan kita. Tapi tampilan ini bisa diproses nggak? Datanya ini bisa dikirim nggak? Atau bisa ditampilkan ke kwitansi nggak? Atau ke tampilan bahwa kita sudah mendaftar? Tentunya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita baru membuat casingnya saja. Casingnya bisa dimasuki data, tapi data itu tidak diproses karena kita belum membuat prosesnya. Nah, proses ini tidak bisa dihandle oleh HTML. Proses itu seperti motherboard, butuh bahasa lain, yaitu bahasa PHP. Nah, untuk tutorial yang pertama ini, yang part 1 ini, mungkin cukup sampai membuat tampilan saja terlebih dahulu. Jadi tampilan ini bisa kalian coba lagi, kalian pahami lagi, atau mungkin kalian mau menyempurnakan formulir ini, kalian buat versi HTML-nya ini, monggo silahkan. Jadi kan masih banyak nih yang belum diketik, alamat sekolah, jurusan, NSN, data orang tua, sampai petugas. Ini kan belum ada inputannya di sini kan, bisa sampai tambah sendiri. Nah, untuk uji coba nanti prosesnya akan saya lanjutkan di bagian kedua atau part 2. Nah, untuk part 1 ini saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.